Nomor 14 ya. Ini guys, fenomena baru untuk Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, selamat berhujung minggu, selamat berakhir pekan. Kepada anda semua saya mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insyaAllah hari ini sekali lagi kita ingin berbicara, mereaksi terkait dengan sepak bola di Indonesia. Oke. Tim U16 ini adalah tim pelapis ya yang kini bermain di Piala AFF di Stadion Menahan Solo dan tuan rumah adalah Indonesia. Dan kita melihat banyak bakat-bakat bibit muda yang ada di pemain U16 ini. Kalau saya melihat aksi yang pertama itu beberapa pemain yang mungkin berpotensi ya untuk diasuh dengan baik, dididik bakatnya itu. Dan kalau yang paling ideal, yang paling bagus ya, U16 ini biar mereka selalu ada turnamen dan selalu ada kebersamaan mereka. Sehinggalah mereka mencapai umur-umur yang di kelompok 18, 20, 23. Dan kalau bisa itu jangan asingkan mereka ini. Tetapi mereka kan ada kelab masing-masing, mereka punya tempat asal mereka bermain. Tetapi kalau boleh macam di U16 ini kan masih lagi di bawah, di bangku sekolah itu, jadi kalau boleh mereka masih tetap bersama setiap masa untuk chemistry yang lebih baik sebenarnya. Apapun itu adalah aturan daripada federasi masing-masing bagaimana mereka merencanakan tim mereka masing-masing. Oke guys, kita semak dulu video ini yang mana full aksi Fabio, sang penerus Arhan Pratama. Itu yang ingin kita bincangkan pada hari ini. Sebab ini menjadi viral kembali di ASEAN karena satu gol daripada timnas Indonesia U16 ini adalah hasil daripada lemparan sang penerus Arhan ini, yaitu Fabio, lemparan ke dalam itu. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini. Nomor 14 ya. Ini guys, fenomena baru untuk Indonesia. Munculnya bakat baru lemparan Arhan, pelatih Singapura sampai stres dan jadi omongan media-media ASEAN ya. Lagi. Siapa yang tak mengenal nama Pratama Arhan di kubu timnas senior yang memiliki keistimewaan saat dirinya melakukan lemparan ke dalam. Namanya memang cukup ditakuti saat gelaran Piala Asia kemarin. Karena sekelas pelatih Jepang saja bisa kecolongan gol berkat aksi lemparan ke dalamnya. Jepang pun kecolongan ya, kecolongan hasil daripada lemparan ke dalamnya. Namun ternyata setelah sukses dengan membentuk Pratama Arhan sebagai pelempar terbaik se-Asia, kini Indonesia juga telah mengembangkan bakat mudanya untuk menjadi penerus Arhan. Dan sepertinya ini digunakan oleh STY untuk membuat identitas baru untuk timnas Indonesia yang memiliki julukan sebagai Raja Throw ini. Betul-betul Indonesia menjadi Raja Throw. Case ini Pratama Arhan dan lagi ada Dewangga, lagi ada Robby Darwish, dan kini muncul pula lagi Fabio ya. Jadi di Indonesia ini belum pernah lagi saya nampak di negara-negara lain sebenarnya yang ada 2-3 orang yang bisa untuk melempar ke dalam sejauh mereka ini. Jadi keempat-empat ini, pertama Arhan, Alfreda Dewangga, Robby Darwish dan juga terkini Fabio ini, memang mereka mempunyai tangan yang ajaib. Di Indonesia ini banyak yang mempunyai tangan yang ajaib, menjadi penerus kepada mungkin ini akan jadi
viral dan juga akan jadi satu untuk Indonesia lah, akan jadi satu semangat ataupun di Indonesia asal lemparan ke dalam kita tahu itu dari Indonesia yang paling kuat lemparannya. Begitu. Dia akan menjadi satu apa dikatakan yang menjadi satu magic lah untuk Indonesia. Gitulah senang. Asal kita dengar lemparan ke dalam, oke, Indonesia rajanya. Magic lah kan, raja lemparan ke dalam. Oke guys, kita lanjut dulu. Timnas Indonesia U16 menjalani laga perdananya di AFF melawan Singapura. Menjadi tuan rumah akan menambah mental para pemain muda yang dibawa oleh Coach Nova Arianto ini. Dia punya Coach Nova Arianto guys. Di Piala Dunia pun kan, dia ada yang begini, materi lemparan pemain nih. yang belum begitu dikenal, namun kedua tim sama-sama bermain terbuka 14 sejak awal laga. Fabio. Nomor 5 pun bagus main. Nova Arianto memperlihatkan ilmu melatihnya yang mencoba menggunakan konsep Shin-Taeyong. Nova Arianto mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki dengan variasi serangan dengan melakukan umpan-umpan tusukan. Dan di pertandingan ini, kita disuguhkan aksi mengesankan dari bintang baru Timnas U16, Bintang yaitu baru Fabio. Timnas U16. Fabio sendiri berposisi sebagai fullback kanan. Macam sama dengan Dan pertama Fabio kan. tak hanya tegas di lini pertahanan, namun Fabio ternyata punya keistimewaan yang luar biasa. Fabio ternyata memiliki kemampuan pratama arahan. Bahkan lemparan Fabio berhasil mencetak asis untuk gol perdana Timnas di Piala AFF. Itulah. Yang dicetak oleh Mirza yang memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti. Boleh gol lah. Daripada lemparan ke dalam nih. Rekor baru lagi untuk Indonesia di U16 ini. Ada sajalah penerus kan lemparan ke dalam ini. Itulah magic lah, tangan-tangan di Indonesia ini punya kekuatan seperti itu ya. Gol ini benar-benar membuat pelatih Singapura sangat stres. Tak hanya itu saja, namun kiper Singapura juga terlihat terpukul saat melatih jauh. gol yang diciptakan oleh Indonesia ini. Memang jauh lemparan dia ini guys. Macam sepakan. Penerus pada pertama arahan ini. Jadi ini satu lagi senjata untuk U16 juga. Semua kelompok umur lah pendek kata. Indonesia ini ada senjata lemparan ke dalam ini. Memang satu keajaiban lah untuk pertahanan Indonesia. mereka hancur karena lemparan. Bahkan pelatih Singapura menyebut Indonesia sudah gila bisa mencetak pemain-pemain dengan throw-in. Indonesia sudah gila bisa melahirkan lemparan ke dalam yang begitu jauh sekali ya. Mungkin Dan kami tak menyangka timnas Indonesia ternyata memang ingin menunjukkan identitas sepak bolanya lewat lemparan ke dalam. Guys. Dan mereka berhasil menemukan pemain lain yang memiliki skill seperti Arhan, ucap pelatih Singapura. Jadi identitas itu guys. Sebut saja lemparan ke dalam, identitasnya adalah Indonesia punya seperti itu di kelompok umur semua. Namun hasil positif juga diperlihatkan oleh kiper timnas muda Ini Indonesia pun kali kiper ini. save Karena satu kiper Muhammad Nur penalti. Ihsan sukses mementahkan eksekusi Nathan Mau Zixwan saat mereka mendapatkan penalti karena salah satu pemain Indonesia melakukan handsball. Ini pun menjadi semangat baru untuk dia karena dia dapat save penalti ini guys. Hebat. Jadi semangat itu kan, dia turun ke bawah dari Hernando Ari. Dan apa yang kita lihat saat ini menjadi bukti bahwa PSSI benar-benar melakukan perbaikan dalam semua sektor untuk bisa melakukan regenerasi dengan baik nantinya. Regenerasi ya. Kena kasih penuh lagi lah stadion ini nanti guys di pelunan yang kedua supaya nampak gahnya itu Indonesia punya supporter semua. Ini pun selambah
ambil sepakan penalti. Pemain Indonesia ini U16 ini seolah-olah mereka juga sudah punya pengalaman yang jauh ya, pengalaman yang tinggi bermain dengan tim seperti Singapura ini. Mereka menyerang sehingga wisil penamat dan mendapat hasilnya 3 gol. Oke guys, bermunculan lagi bakat-bakat baru yang ada di Timnas Indonesia di kelompok umur ini. Nah, jadi setiap kali pertandingan, setiap kali perlawanan tuh pasti ada muncul bakat, talenta baru, potensi baru. Jadi kini untuk lemparan ke dalam, Fabio menjadi talenta terkini untuk lemparan ke dalam sama seperti Arhan Pratama. Dan sebelum ini juga adanya Dewangga dan juga Robbie Darwish. Jadi itulah tadi yang saya katakan, sebut Indonesia dalam sepak bola pasti identitasnya lemparan ke dalam. Itu perlu diingati oleh kesemua tim-tim daripada negara lain. Sebut Indonesia, oke, pasti mereka punya lemparan ke dalam yang jauh. Di berbagai kelompok umur pun mereka ada. Jadi didikan daripada Sinteyong itu, dia masuk kepada Indra Sapri, masuk kepada Coach Nova Arianto. Di U16 juga ada, di U20 juga ada pelempar ke dalam ini yang jauh ini. Jadi itulah hebatnya Nova Arianto kah? Coach Denny. Dia kan menjadi asisten kepada STY, dan selama menjadi asisten itu dia pasti melihat beberapa perkara yang dia perlu lakukan untuk kelompok umur ini. Jadi mungkin latihan itu pasti ada untuk pelempar ke dalam ini. Jadi mereka akan melatih seorang untuk lemparan ke dalam ini yang sama levelnya seperti Pratama Arhan itu. Jadi kalau kita melihat kan Indonesia ini regenerasinya itu pasti ada seperti itu. Dan begitu juga penjaga gol tadi, dia dapat save 1 penalti itu seperti satu semangat baru untuk dia di perlawanan yang seterusnya. Cumanya saya melihat tadi masih kurang lagi guys penonton di stadion menahan nih. Dan kalau bisa untuk perlawanan yang kedua esok ya, Indonesia akan melawan Filipina ya. Melawan Filipina itu penuhkan stadion, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk pemain-pemain ini beraksi lagi semangat, motivasi mereka lagi meningkat jika ada penonton yang memenuhi stadion itu nanti. Oke, Fabio mantap lemparannya, begitu juga Mirza yang mencetak gol, lincah, dan juga beberapa pemain lain. Bakar juga mainnya bagus. Nanti kita analisa lagi untuk perlawanan Indonesia melawan Filipina itu, bakat itu mereka akan konsistenkan di perlawanan kedua ketiga. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemain pelapis yang lagi bisa diketengahkan di peringkat U20, U23 dan juga senior nanti. Kita doakan untuk Indonesia, kita doakan juga untuk Malaysia. Hari ini Malaysia akan melawan Timor Leste pukul 20.30 waktu Malaysia ya. Oke, semoga semua berjalan dengan lancar dan saya doakan juga kemenangan untuk Malaysia. Malaysia juga berat di kumpulannya, ada Australia dan juga Thailand ya. Jadi kita doakan sama-sama, mudah-mudahan apa yang diinginkan Malaysia melaju, Indonesia juga melaju ke peringkat seterusnya. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.